Halo, kembali lagi bersama saya. Nah, pada hari ini kita akan belajar tentang sampah dan bagaimana pengelolaannya. Nah, adapun sebelum kita melanjutkan materi, kita harus paham terlebih dahulu apa itu sampah. Nah, sampah berdasarkan beberapa sumber yang sudah saya baca. Nah, sampah itu dapat didefinisikan sebagai yang pertama itu adalah bahan sisa dari hasil pengolahan. Kemudian yang kedua adalah bahan yang tidak memiliki nilai. Kemudian yang terakhir adalah bahan yang terbuang sebagai hasil dari aktivitas-aktivitas manusia. Nah, mari kita lihat yang pertama, bahan sisa hasil pengolahan. Nah, misalnya pengolahan yang dimaksud di sini adalah pengolahan, misalnya adalah pengolahan makanan. Nah, ketika kita mengolah makanan, tentu saja ketika proses memasak terjadi akan ada bahan-bahan sisa yang tidak digunakan sebagai bahan untuk membuat makanan. Nah, bahan-bahan sisa itulah yang nantinya akan menjadi sampah. Nah, bahan-bahan sisa itu tentunya tidak akan memiliki nilai ekonomi. Artinya tidak bisa dijual sama sekali, tidak bisa dihidangkan sama sekali. Maka tentunya itu menjadi sampah. Dan kemudian yang terakhir, bahan yang terbuang sebagai hasil aktivitas manusia. Nah, aktivitas manusia sangat banyak. Contohnya, setelah selesai makan, tentunya tidak semua makanan akan habis kita makan. Nah, bahan-bahan sisa itulah yang nantinya akan terbuang menjadi sampah. Nah, sebelum kita lanjut, sampah itu terdiri dari berbagai macam jenis. Nah, di sini saya klasifikasikan menjadi 3 macam. Yang pertama itu adalah berdasarkan kemudahannya terurai oleh mikroba. Yang pertama itu adalah namanya sampah organik, kemudian yang kedua adalah sampah anorganik. Nah, untuk sampah organik ini adalah sampah yang bisa dikatakan mudah terurai. Mudah terurai. Sehingga tidak memerlukan waktu yang lama untuk menyatu dengan tanah. Nah, contoh-contohnya apa? Ini bisa berupa sisa makanan, bisa berupa daun, bisa berupa kayu. Nah, ini adalah contoh-contoh sampah-sampah organik. Sementara kalau sampah yang anorganik ini sulit terurai. Bahkan untuk penguraian dari sampah anorganik ini bisa memakan waktu bahkan sampai ratusan tahun. Nah, sebenarnya bahan-bahan anorganik yang kita gunakan sehari-hari sebenarnya sangat banyak. Mungkin kalian tahu apa itu plastik. Nah, plastik ini saya yakin sekali sangat erat sekali dengan kehidupan kita. Dan tentunya ini sering menjadi sampah yang sulit sekali dikendalikan. Nah, sampah plastik ini sangat-sangat sulit sekali terurai, bahkan memerlukan waktu yang sangat lama. Nah, selain plastik, logam. Jadi logam juga tergolong sebagai sampah anorganik. Nah, logam-logam ini bisa berupa kaleng, ya bisa berupa kaleng makanan, kaleng susu dan sebagainya. Kemudian berdasarkan bentuknya ada 2 macam. Ada yang sampah kering, ada yang sampah basah. Ya, tentunya kalian tahu perbedaannya ya. Kemudian yang ketiga berdasarkan sumbernya itu ada sampah yang berasal dari kegiatan industri, ada sampah yang berasal dari kegiatan rumah tangga, ada sampah yang berasal dari alam, ada sampah yang berasal dari kegiatan teknologi. Nah, mari kita lihat satu persatu. Kalau kegiatan industri, misalnya kegiatan industri tekstil, ini bisa menghasilkan yang namanya zat warna. Ini berupa limbah cair yang biasanya akan mencemari perairan. Nah, tentunya kalau limbah zat warna ini dibiarkan mencemari perairan, misalnya seperti sungai, tentunya sangat berbahaya sekali bagi organisme yang ada di sungai. Kemudian rumah tangga ini sering disebut dengan sampah domestik. Nah, sampah domestik ini bisa berupa sisa-sisa makanan. Bahkan sampah yang
paling sulit terurai, yaitu plastik, juga seringkali ditimbulkan dari kegiatan rumah tangga. Kemudian dari kegiatan alam, ini bisa berupa daun, bisa berupa kayu, bahkan bisa berupa abu gunung berapi. Gunung berapi. Nah, kenapa disebut alam? Karena gunung berapi, misalnya ketika gunungnya meletus, tentunya itu akan menghasilkan lontaran-lontaran abu yang sangat banyak. Nah, abu gunung berapi itu juga bisa merupakan sampah. Kemudian yang terakhir, limbah teknologi. Ini bisa berupa baterai, bisa berupa HP yang sudah tidak terpakai, yang terbuang. Apakah ini bisa berupa alat elektronik? Nah, ini akan menjadi bahan yang sangat sulit sekali terurai. Nah, kalau sampah-sampah ini dibiarkan di alam, di lingkungan terbuka di sekitar kita, tentunya ini akan mengakibatkan hal-hal yang sangat tidak kita inginkan. Bisa berubah menjadi penyakit, bisa menjadi ancaman bagi diri kita, karena mungkin saja ada limbah atau sampah yang tergolong sebagai B3. B3 ini apa? B3 ini adalah bahan berbahaya dan beracun. Ini sangat berbahaya sekali bagi aktivitas manusia. Tentunya ini harus ditangani dengan baik. Maka sampah-sampah yang kita hasilkan selama ini harus dikelola dengan baik. Nah, ini adalah contoh pengelolaan atau skema pengelolaan sampah. Nah, sampah-sampah yang akan kita buang ini harus melalui tahapan-tahapan yang lumayan banyak. Nah, yang pertama, kita harus melakukan pemilahan. Nah, untuk apa pemilahan ini dilakukan? Tentunya untuk kegiatan dua terakhir ini. Apakah sampah itu bisa diolah ataukah tidak bisa diolah? Nah, di sini pemilahan yang sudah kita lakukan itu adalah bisa dari sampah organik dan sampah anorganik. Bagaimana cara pemilahannya? Tentunya sederhananya menggunakan dua tempat sampah. Jadi kalau ada sampah organik, kita masukkan ke dalam tempat yang organik, demikian juga yang anorganik. Setelah sampah-sampah ini terkumpul, yaitu kita harus masuk ke dalam tahap berikutnya adalah pengumpulan. Terutama kegiatan pengumpulan ini tidak boleh kembali mencampurkan dua sampah yang sudah kita pilah ini. Jadi tahap pengumpulan ini tentunya harus ada pemisahan juga. Harus dipisah juga. Mana yang organik, mana yang anorganik, bahkan mana yang B3. Ini harus kita pisahkan dengan baik. Kemudian dilanjutkan dengan pengangkutan. Dalam kegiatan pengangkutan juga ditekankan sampah-sampah yang sudah dipilah tidak boleh bercampur lagi. Ini tentunya adalah alat transportasi. Di sini harus ada alat transportasi. Kemudian setelah diangkut, kita masuk ke dalam tahap pengolahan. Nah, untuk tahap pengolahannya ini bisa melalui yang namanya recycle. Apa itu recycle? Jadi bahan-bahan yang berupa sampah ketika tahap pengolahan ini tercapai, dipilih mana bahan-bahan yang bisa didaur ulang. Apakah itu plastik didaur ulang menjadi bahan-bahan lain yang berguna? Apakah itu berupa logam, ataukah berupa besi, ataukah berupa aluminium? Itu bisa kita olah menjadi bahan lain yang berguna dan bisa dijual kembali. Nah, selain recycle, juga bisa menggunakan composting atau membuat kompos. Tentunya proses pemilihan ini harus sudah terjadi dengan baik. Kenapa? Karena yang dibuat menjadi kompos tentunya itu berasal dari bahan-bahan yang organik. Bisa berupa daun-daunan, bisa berupa sisa-sisa makanan, karena itu nantinya akan digunakan sebagai pupuk dengan bantuan yang namanya EM3. Kemudian selain composting juga bisa digunakan untuk biogas. Nah, ini biogas ini adalah gas yang dihasilkan dari kegiatan-kegiatan penguraian sampah. Nah, ini adalah contoh 3 kegiatan pengolahan sampah, yaitu recycle, composting,
dan yang terakhir adalah biogas. Dan bila kegiatan dan bila sampah-sampah itu tidak bisa melalui kegiatan pengolahan ini, maka barulah masuk ke dalam penanganan akhir. Nah, dalam penanganan akhir inilah sampah itu diperlakukan misalnya open dumping. Apa itu open dumping? Jadi sampah-sampah yang sama sekali tidak bisa didaur ulang, tidak bisa diubah menjadi kompos, tidak bisa diubah menjadi biogas. Sampah itu dikumpulkan dalam lahan tertentu. Jadi pengumpulan ini disebut dengan open dumping. Nah, open dumping ini sebenarnya sangat-sangat tidak baik untuk lingkungan. Karena apa? Karena sampah dibiarkan begitu saja di areal terbuka karena bisa menjadi sumber pencemaran udara, kemudian tempat menumpuknya berbagai macam penyakit karena bisa menjadi sarang dari tikus, sarang dari kecoa, dan hewan-hewan yang lain. Kemudian selain open dumping, menggunakan yang namanya sanitary landfill. Apa sih itu sanitary landfill? Nah, sanitary landfill itu adalah mirip seperti open dumping, tetapi terdapat sekat-sekat. Misalnya, ini adalah sebuah lubang yang digali, sampah dimasukkan, misalnya satu lapis sampah ada di sini. Kemudian setelah sampah terisi, baru ditimbun dengan tanah, dan di atasnya dimasukkan sampah lagi, kemudian ditimbun dengan tanah lagi, ya demikian seterusnya, sehingga terjadi lapisan, ada lapisan sampah, ada lapisan tanah, ada lapisan sampah, tanah, sampah, dan seterusnya. Sehingga sanitary landfill ini lebih ramah lingkungan dibandingkan dengan open dumping, karena munculnya polusi udara yang berupa bau itu dapat dihindari, dan bahkan sanitary landfill ini bisa digunakan untuk meninggikan tanah-tanah yang lebih rendah. Namun sanitary landfill punya kekurangan tentunya, yaitu bisa menimbulkan yang namanya pencemaran tanah. Nah, selain sanitary landfill, juga bisa menggunakan insinerasi. Nah, insinerasi ini apa? Insinerasi ini adalah sederhananya dengan membakar sampah yang tidak bisa diolah ataupun tidak bisa di-recycle kembali dengan menggunakan temperatur yang sangat-sangat tinggi. Nah, demikian yang bisa saya sampaikan tentang pengelolaan sampah. Semoga bermanfaat. Sekian, terima kasih.